Terpuji nama Tuhan, Shalom saudara yang kasih Tuhan, Shalom semuanya. Yang ada dimanapun Anda berada, saya percaya malam hari ini kita datang kepada Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita yang baru bagi kita setiap hari, amin. Kita percaya hanya di dalam Tuhan Yesus ada sukacita sejati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekeliling kita, tetapi kita akan terus bersuka. Karena Tuhan adalah kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus kekuatan kita. Sama-sama katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Mari katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yang percaya katakan amin. Mari bawa pujian kita katakan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kami percaya kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kita percaya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan akan mengalami kekuatan baru. Yang percaya katakan amin. Kasih-Mu Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu katakan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka, lebih lagi katakan, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatan, aman, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku.
sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Yang bersukacita katakan amin, sorakan haleluya. Tuhan kekuatan dan mazmur kita, yang percaya katakan amin. Sama-sama dengan iman katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur katakan, ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Katakan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Kita percaya walaupun bumi bergoncang, semua berubah, tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau setia. Mari angkat tanganmu saudara dengan iman percaya katakan, mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, beranjak, namun kasih setiamu takkan pergi dariku. Kasih setiamu takkan pergi dariku. Kasih setiamu takkan pergi dariku. Oh, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami bersyukur Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami bawa hati yang menyembah dan percaya Kaulah kekuatan dan sukacita kami.
Makasih Tuhan, kami datang menyembah kepadamu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama nyanyikan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Oh sangat terbukti Yesus, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Yesus sukacitaku, oh kekuatan kami. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku di dalam. Sekali lagi saudara dengan iman katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biar musik terus naikkan pujian, mari sembah Dia saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan Yesus. Syaralah nanamu ralaba. Kaulah sukacita kekuatan kami Tuhan. Syaralah mari lebih lagi dengan percaya saudara. Mari katakan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwa
tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, amin. Jiwaku bermegah, oh, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami percaya apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu Tuhan. Ada sukacita, kekuatan kami Tuhan. Kami percaya, kami tenang di dalam-Mu, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Syaranamorala, syaranabaranamor, Kaulah kekuatan kami, sukacita kami Tuhan. Syaranabaralaba, hiaralaba, kami percaya kepadamu, kami percaya hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan. Mari bawa doa kita malam hari ini saudara, mari sembah Dia. Percayalah Dialah jawaban, percayalah Dia sanggup lakukan lebih dari yang kita doakan, yang kita pikirkan. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhan ku percaya. Syaralalanamoralalalaba, kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami percaya mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat
angkat imanmu saudara, katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari bekerja Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah, amin. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau percaya Kau bekerja di tengah kami Tuhan. Bekerjalah, amin. Ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Tama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Meskipun kami belum melihat, tetapi Engkau selalu ada di tengah-tengah kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami kekuatan. Biarlah Roh-Mu terus hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, pengharapan yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, shalom semua, selamat sore, selamat kita berjumpa kembali dalam Zoom hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya mengajak Anda untuk melihat satu perumpamaan Tuhan Yesus yang sangat-sangat terkenal. Dalam Markus pasal 4, saya banyak diberkati dengan apa yang saya gali hari-hari ini Tuhan, apa yang Tuhan bukakan lewat perumpamaan penabur. Dan perumpamaan penabur adalah satu perumpamaan yang sangat penting. Anda sadar atau tidak sadar, perumpamaan penabur adalah perumpamaan yang sangat penting. Kenapa perumpamaan ini adalah perumpamaan penting? Sebab dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-13, Markus pasal 4 ayat 13, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?
Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Nah, Anda lihat sederhana bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan mendasar. Kenapa saya bilang mendasar? Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak mengerti yang satu ini, maka kamu tidak akan pernah mengerti semua perumpamaan yang lain. Kalau kamu tidak mengerti perumpamaan yang satu ini, maka kamu juga tidak akan pernah bisa mengerti semua pengajaran-pengajaran Yesus yang lainnya. Nah, ini adalah perumpamaan yang sangat mendasar. Nah, apa yang coba disampaikan lewat perumpamaan penabur? Perumpamaan penabur, kita tahu bicara tentang seorang penabur yang menaburkan benih dan kemudian jatuh pada 4 tanah yang berbeda. Nah, Anda lihat bahwa tanah itu bicara soal hati, kemudian benih bicara soal firman, dan penabur bicara tentang Tuhan sendiri. Dan Anda lihat yang menarik sekali, karena benih ini jatuh di 4 tanah yang berbeda, maka benih ini menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Perhatikan sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan 4 benih yang berbeda, tetapi satu benih yang sama, satu penabur yang sama, tetapi ditaburkan pada 4 tanah yang berbeda, sehingga menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda pula. Nah, saya cuma mau bilang begini, bahwa ternyata hal yang terutama, nomor satu, yang berperan dalam pertumbuhan rohani kita, itu bukan soal benihnya. Jangan salah mengerti dengan saya. Firman itu sangat penting. Tentu saja sangat-sangat penting. Tapi nomor satu yang memegang peran dari pertumbuhan rohani Anda dan saya, itu bukan pada firmannya. Itu bukan pada penaburnya, pemberita firmannya. Tetapi nomor satu terletak kepada sikap hati yang menerima firman. Anda lihat, jadi dia bicara, Tuhan Yesus bicara tentang 4 tanah yang berbeda. Ini persoalan hati. Kenapa ini mendasar? Sebab perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang hati manusia. Nah, saya mau jelaskan dan menekankan kepada setiap kita pada sore hari ini. Sebab ada banyak jemaat berkata, oh seandainya saya punya pendeta, gembala saya lebih pintar khotbah, bisa khotbah, pintar khotbah seperti Bapak atau seperti pendeta A, pendeta B, maka saya akan punya pertumbuhan rohani yang lebih baik. Ada jemaat berkata, oh seandainya kalau saya punya gereja, punya sistem pemuritan Bible study yang bagus, maka pertumbuhan rohani saya akan lebih baik. Salah dan sangat salah. Sebab Alkitab berkata bahwa pertumbuhan rohani Anda dan saya nomor satu, betul firman penting, betul sebuah sistem pemuritan yang baik penting, betul pemberita firman, bagaimana cara memberitakan firman itu penting. Tetapi nomor satu ada terletak pada sikap hati kita, sang penerima firman. Anda boleh dapat firman yang bagus, Anda boleh dengar 1000 khotbah yang luar biasa, Anda boleh mengikuti seminar-seminar, Anda boleh punya sistem Bible study yang luar biasa, tetapi kalau sikap hati kita sebenarnya jelek, tetap hasilnya akan tetap jelek. Sebaliknya, pendeta Anda, gembala Anda mungkin tidak pintar dalam berkhotbah. Mungkin yang disampaikan juga kurang lebih sama dengan yang disampaikan oleh pendeta-pendeta lain. Dan dia mungkin tidak punya sistem pemuritan atau sistem Bible study yang bagus. Tetapi selama sikap hati kita lapar dan haus akan kebenaran, maka kita akan punya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Stop menyalahkan kemandekan dalam pertumbuhan rohani Anda dan saya kepada orang lain. Pertumbuhan rohani itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Nomor satu, pertumbuhan rohani adalah tanggung jawab setiap kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu kita perlu dan sangat perlu tentu saja untuk memahami tentang perumpamaan ini. Nah, mari saya ajak Anda untuk melihat Markus pasal 3, mulai dari ayat yang ketiga. Kalau tidak keberatan, mari kita lihat Markus pasal 4, ayat yang ketiga, perumpamaan tentang penabur. Markus 4 ayat yang ketiga mulai. Dengarlah
adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4, pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi tanah pertama adalah tanah pinggir jalan. Dan musuh pertama adalah burung yang memakan benih tersebut. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi tanah kedua adalah tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, musuh yang kedua adalah matahari. Matahari terbit, lalu layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga dia tidak berbuah. Jadi tanah ketiga adalah tanah semak berduri, dan musuh di sana adalah duri daripada semak duri tersebut. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Tanah keempat adalah tanah yang baik, dia berbuah, bertumbuh dan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Jadi ada 4 jenis tanah, dan tanah yang dikehendaki oleh Yesus Tuhan kita adalah tanah yang keempat. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan tanah yang keempat, yang terakhir, dengan 3 tanah yang pertama? Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah tanah yang pertama, dia sama sekali tidak bisa bertumbuh. Tanah yang kedua, dia bertumbuh untuk sekejap, tapi kemudian menjadi kering. Tanah yang ketiga, dia bertumbuh, tapi dia dihimpit sehingga dia tidak bisa berbuah. Tanah keempat adalah tanah yang bertumbuh dan berbuah. Jadi perbedaan antara 3 tanah pertama dengan tanah yang keempat adalah berbuah. Persoalannya bukan soal bertumbuh, kita perlu bertumbuh, tetapi tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani adalah supaya kita bisa berbuah. Hari ini memang ada sebuah fanatisme terhadap apa yang disebut pertumbuhan rohani. Ada jemaat berkata, oh iya Pak, saya sudah tidak di gereja sana, saya sudah pindah gereja lain, sebab di sana saya tidak bertumbuh, di sini saya bertumbuh. Nah, jemaat itu lupa bahwa tujuan dari sebuah pertumbuhan bukanlah pertumbuhan itu sendiri, tetapi tujuan dari sebuah pertumbuhan adalah bagaimana kita bisa berbuah dalam hidup ini. Ada banyak orang bertumbuh tapi tidak berbuah, sama saja bohong. Apa bedanya tanah pertama dengan tanah kedua dan tanah ketiga? Mereka sama-sama tidak berbuah. Sekalipun tanah kedua dan tanah ketiga bertumbuh, tapi tanah kedua dan ketiga sama dengan tanah pertama, sama saja tidak berbuah. Tujuan utama dari pertumbuhan rohani adalah supaya kita berbuah. Jadi Anda dan saya bukan hanya harus bertumbuh, tapi Anda dan saya harus berbuah. Jadi kita bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau Anda sudah bisa berbuah, itu tandanya Anda bertumbuh. Hari ini Anda boleh punya pengetahuan firman luar biasa, tapi Anda sendiri tidak pernah berbuah dalam kehidupan ini. Anda tidak pernah memberi dampak dalam hidup orang lain. Anda tidak pernah menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Maka itu tandanya bahwa Anda mungkin bertumbuh, tapi sama saja bohong, Anda tetap tidak berbuah. Tetapi kalau hidup ini Anda mungkin secara pengetahuan firman tidak dalam, mungkin Anda pikir pengetahuan Anda serba terbatas, tapi Anda memberi dampak dalam kehidupan ini. Anda menjadi berkat bagi banyak orang lain. Anda berbuah. Buah adalah tanda Anda sebenarnya bertumbuh. Buah adalah tanda bahwa Anda sudah bertumbuh. Jadi tujuan utama adalah supaya
kita berbuah. Nah, hari ini saya akan bicara soal tanah yang pertama. Tanah yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Saya tidak bisa menyampaikan semua tentu saja, sebab keempat tanah ini membutuhkan penggalian yang dalam dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi mari kita lihat tanah yang pertama saja. Mari kita lompat ayat 14 dan ayat 15. Markus 4 ayat 14 dan 15 ada tanah yang pertama. Tanah yang pertama. Penabur itu menaburkan firman ayat 14, ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah bahasa perumpamaan Tuhan Yesus burung. Tapi dalam artinya dia berkata burung itu adalah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi tanah pertama adalah tanah pinggir jalan. Ada apa dengan tanah pinggir jalan? Tanah yang keras. Ada apa dengan tanah pinggir jalan, tanah yang keras? Tanah pinggir jalan adalah tanah di mana orang mendengar firman, tetapi kemudian iblis datang, burung itu datang, iblis datang mengambil firman yang ditaburkan di dalam mereka. Anda lihat iblis selalu mencuri firman yang jatuh di tanah yang keras. Setiap pemberita firman harus menyadari nomor satu bahwa ketika kita mulai memberitakan firman, waktu kita mulai memberitakan firman adalah waktu peperangan rohani dimulai. Sebab ketika firman mulai diberitakan, selalu tempat di mana firman diberitakan, iblis selalu ada mencari siapa yang keras hatinya, supaya dia bisa mencuri firman yang jatuh di tanah yang keras. Jadi firman selalu yang jatuh di tanah keras selalu dicuri oleh iblis. Iblis selalu mencari, memperhatikan mana tanah yang keras. Dan apabila ada tanah yang keras, firman yang jatuh di tanah keras akan selalu dicuri oleh iblis. Nah, saya satu kali tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa iblis mencuri firman yang jatuh di tanah yang keras? Kenapa iblis tidak mencuri firman yang jatuh di tanah berbatu-batu? Kenapa iblis tidak mencuri firman yang jatuh di tanah semak belukar? Kenapa iblis tidak mencuri firman yang jatuh di tanah subur? Minimal kalau saya jadi iblis, amit-amit Bang Bocah, jangan sampai saya jadi iblis. Tapi maksud saya, kalau saya mau ikut cara berpikirnya setan gitu ya, kan lebih baik kalau saya apa ya, cari jadi setan juga salah gitu ya. Tapi kalau saya bisa nasihati setan gitu ya. Curilah benih yang jatuh di tanah subur kan. Ngapain curi benih yang jatuh di tanah keras? Toh tanah keras tidak akan pernah tumbuh. Curilah benih yang jatuh di tanah subur, sebab di tanah subur paling tidak di sana dia akan bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kenapa dia curi di tanah yang keras? Nah, saya bawa lama ini pada Tuhan dan saya bertanya, kenapa iblis itu mencuri di tanah yang keras? Benih firman yang ada di tanah keras, toh tidak akan tumbuh. Kenapa dia tidak curi tanah berbatu-batu? Kenapa dia tidak curi tanah semak belukar? Kenapa dia tidak curi di tanah yang baik? Dan saya lama sekali, sampai satu kali Roh Kudus mengingatkan kisah tentang keluarga besar kami. Anda harus mengerti bahwa saya lahir terutama dari keluarga yang notabene papa saya, jadi keluarga terutama papa saya, sebab mama saya anak tunggal, jadi kami tidak punya sepupu dari sebelah mama saya. Sehingga kami itu lebih banyak memang dekat dengan keluarga papa. Papa saya 6 bersaudara kandung. Jadi 6 bersaudara kandung, jadi sepupunya banyak, kami dekat di sana. Nah, dari keluarga papa saya lahir dari engkong. Jadi engkong saya itu adalah orang penganut agama kebaikan. Sebutlah begitu, penganut agama kebaikan. Sebab engkong saya selalu menyanjung-nyanjung tentang kebaikan. Hidup harus baik. Nah, engkong saya itu pernah ajar papa saya dan papa saya ajar kami bilang begini. Engkong kamu dulu pernah bilang begini, ajar sama papa saya bilang begini. Orang lain boleh bikin susah sama kamu,
tapi kamu tidak boleh bikin susah sama orang lain. Nah, itu pengajaran engkong saya. Satu ayat ini saja Anda kerjakan, oh, Anda ini orang baik. Jadi engkong saya bilang, orang lain boleh bikin salah sama kamu, tapi kamu tidak boleh bikin salah sama orang lain. Orang lain boleh tipu kamu, tapi kamu tidak boleh tipu orang lain. Orang lain boleh bikin susah kamu, tapi kamu tidak bisa bikin susah sama orang lain. Ini kan ajaran kebaikan luar biasa. Itu sebabnya dia merasa hidupnya lebih baik daripada orang Kristen. Itu sebabnya sangat susah engkong saya untuk terima Yesus. Istri engkong saya, jadi oma saya, ini orang Kristen Pentekostal. Orang Kristen Pentekosta, tapi saya sebut Kristen Pentekosta KTP. Sebab saya tahu Minggu pagi boleh ke gereja, Minggu sore buka meja judi itu saya. Jadi Minggu pagi ke gereja, Minggu sore saya tahu jamnya. Saya sampai hafal jamnya karena lama. Dia bertobat kemudian, tetapi lama jam 3 jam 4 itu buka meja mahjong gitu ya. Oh, saya tahu di bawah itu ada laci tempat uang, itu sampai saya tahu. Jadi kalau kami anak-anak itu datang ke oma saya, tempat main oma saya di lantai 2, sudah buka meja mayong, meja judi begitu. Kami sambil ngintip. Kalau mama saya tahu, oh dia marah luar biasa. Dia bilang jangan ikut-ikut di situ. Nanti takut transfer mungkin ya. Oma saya itu Kristen, tapi aduh jahatnya, aduh kalau sudah marah sama pembantu itu benar-benar tidak ada yang berani, semua diam, gemetar semua. Menantu-menantu perempuan zaman oma saya itu kompak, benar-benar kompak. Kenapa? Sebab penderitaannya sama, gitu ya. Gak ada yang berani ngelawan oma saya. Oh, jadi saya pikir engkong saya itu susah bertobat, salah satu gara-gara lihat kelakuan istrinya mungkin gitu ya. Jadi memang benar seringkali yang buat orang tidak terima Yesus bukan karena Yesusnya jahat. Ada banyak orang tidak terima Yesus karena pengikut Yesusnya yang tidak benar gitu. Ah, engkong saya bahkan kalau lihat pendeta jalan proposal, sebab zaman dulu kalau ada pembangunan atau apa-apa ada pendeta yang suka jalan proposal, apalagi tahu oma saya Kristen gitu ya. Jalan proposal. Kalau ketemu engkong saya pernah dengar dia bilang begini sama pendeta yang jalan proposal, dia bilang, "Itu pendeta," dia bilang, "ngaku percaya Tuhan, tapi kasih makan istri dan anak, dia ngemis minta-minta sama orang." Dia bilang, "Saya tidak percaya sama Tuhannya dia, tapi kasih makan istri dan anak-anak tidak pernah minta orang. Saya kasih makan istri dan anak-anak, saya kerja keras." Jadi Anda lihat sangat sukar untuk benar-benar buat engkong saya ini bertobat. Sangat sukar. Sebut nama engkong saya Guantit, terkenal dengan engkong Guantit gitu. Jadi gereja tempat kami beribadah itu tahu bahwa engkong saya ini sangat sukar untuk terima Yesus. Nah, keluarga kami, keluarga papa dan mama saya adalah keluarga mula-mula dari anak-anaknya dia yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab kami 3 bersaudara laki-laki, anak-anaknya ini semua sejak kecil mengalami sesuatu yang proses dari Tuhan. Adik saya waktu masih usia sekian bulan itu keracunan AC mobil. Keracunan AC mobil, mukanya membiru, mama saya bawa ke rumah sakit, secepatnya tidak ada kamar, dibiarkan di lorong, tunggu dokter, tidak ada kamar, terbiar. Mama saya bersaksi bilang bahwa menurut dia adik saya ini sebenarnya sudah mati. Sebab kesaksian mama saya, muka adik saya usia masih sekian bulan, biru, tangan dan kakinya, karena mama saya yang gendong, tangan dan kakinya dingin. Hanya dalam keadaan begitu desperate, mama saya berdoa, minta Tuhan tolong. Ada dokter lewat, dia lihat keadaan adik saya, keadaan sudah membiru, dia cepat langsung beri pertolongan. Pertama, adik saya selamat. Jadi menurut mama saya, adik saya mati, tapi Tuhan tolong bisa hidup kembali. Kakak saya waktu masih kecil itu main di lantai 3. Saya ajak dia main di lantai 3. Ternyata di lantai 3 itu semacam plafon atau apanya itu membusuk. Dia jalan di sebuah plafon dan dia jatuh dari lantai 3 turun jatuh sampai di lantai 2. Dia jatuh di lantai 2, mulutnya sampai leher tersobek waktu masih kecil,
tersobek. Darahnya menurut kesaksian papa mama saya muncrat bagaikan air mancur. Jadi keluar bagaikan air mancur. Pendarahan hebat. Bawa ke rumah sakit papa saya sampai pingsan berkali-kali karena lihat darah dari mulut kakak saya itu terus muncrat keluar. Bawa ke rumah sakit, disuntik untuk bius, tidak mempan. Suntik lagi untuk bius, tidak mempan. Suntik untuk bius, tidak mempan. Akhirnya dioperasi dalam keadaan sadar. Luar biasa, puji Tuhan, pendarahan bisa berhenti. Anugerah Tuhan hari ini tidak ada bekas sama sekali yang sobek dari mulut sampai ke lehernya. Itu anugerah Tuhan. Saya pernah bersaksi pada Anda, usia 9 tahun, dari 3 pengalaman itu saya punya pengalaman paling akhir. Di usia 9 tahun, saya ini mengalami usus buntu. Selama 3 hari sudah pecah. Jadi dokter prediksi saya ini sudah pecah, lebih dari 1 hari sudah pecah 2 sampai 3 hari. Dan saya memang tanya beberapa tekan dokter, apabila usus buntu itu pecah lebih dari 1 hari, apa yang terjadi? Mati, mereka jawab. Mati, harusnya mati. Dia bilang, saya punya kesaksian begini, dia bilang, itu harusnya mati. Mujizat kalau kamu masih hidup, dan dokter yang periksa memang bersaksi bahwa itu mujizat. Saya masih hidup, dan saya berkata, orang yang harusnya mati tapi tidak mati, Tuhan punya rencana besar dalam hidup orang itu. Nah, saya kemudian dibawa cepat, ada salah diagnosa, makanya terbiar dalam waktu 3 hari, salah diagnosa sampai pindah dokter, baru dokter kedua baru berkata, hari ketiga itu baru dipindah ke dokter yang lain, baru dia berkata, ini gawat, cepat bawa ke dokter bedah. Di dokter bedah langsung diperiksa, langsung berkata, ini gawat, langsung masuk rumah sakit, tidak boleh pulang rumah, dia langsung ke rumah sakit, menyiapkan semua operasi, tapi dia tidak mau operasi. Singkat cerita, saya ini berhasil diselamatkan. Jadi saya di rumah sakit 15 hari, 12 hari di ICU, 3 hari di kamar biasa. Hari ketiga di kamar biasa, harusnya besok pulang, terjadi infeksi di operasi saya, bekas operasi saya. Harusnya saya ini harus dibuka lagi jahitan, masuk kamar operasi, tapi puji Tuhan, malam itu ada pendeta saya datang, dia doakan saya, kemudian saya besok pagi tertidur, besok pagi saya bangun sudah tidak ada sakit sama sekali, tidak ada infeksi, dan saya boleh pulang. Anugerah Tuhan. Selesai peristiwa itu, nah keluarga kami itu punya kebiasaan. Punya kebiasaan. Apabila ada peristiwa-peristiwa yang bisa untuk diucapkan syukur, kami buat yang namanya ibadah ucapan syukur. Biasanya kalau ulang tahun pernikahan, ulang tahun salah satu anggota keluarga, kami buat ibadah pengucapan syukur namanya. Nah, waktu saya sembuh, keluarga juga buat ibadah pengucapan syukur. Undang jemaat datang ke rumah kami, buat ibadah. Di tengah-tengah ibadah, biasanya keluarga yang mengucap syukur diundang untuk bersaksi. Mama saya yang bersaksi, sebab papa saya tidak pintar ngomong, mama saya lebih pintar ngomong, mama saya bersaksi. Selesai bersaksi, seperti kebiasaan kami ini diundang maju. Ayo keluarga, maju ke depan untuk memuji Tuhan. Jadi papa saya maju, saya maju, kakak saya maju, adik saya juga maju, mama saya sudah di situ, maju untuk memuji Tuhan. Nah, waktu kami maju memuji Tuhan, mulai menghadap jemaat, tiba-tiba jemaat itu tepuk tangan. Jemaat tepuk tangan, haleluya, oh puji Tuhan, oh Yesus dahsyat. Mereka tepuk tangan sambil tersenyum. Itu bukan respon biasa. Itu respon yang sedikit mengejutkan. Ada apa jemaat tiba-tiba tepuk tangan, haleluya, oh puji Tuhan, Yesus dahsyat. Ternyata waktu kami maju ke depan untuk memuji Tuhan, engkong saya yang terkenal kerasnya minta ampun ini, tiba-tiba ikut pelan-pelan maju ke depan, berdiri paling belakang. Makanya jemaat yang ngerti engkong guantit ini yang susah terima Yesus ini, maju ke depan, mereka kaget. Mereka tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan, oh Yesus dahsyat, haleluya, puji Tuhan. Nah, kami nyanyi, dia ada di situ di belakang, dia berdiri paling belakang, dia tidak bisa nyanyi, dia ikut saja. Kami nyanyi lagu Kemurahan-Mu
Lebih dari hidup, saya ingat lagunya itu, kemurahanmu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji engkau, kemurahanmu lebih dari hidup. Nah, kebiasaan juga setelah nyanyi lagu itu, kami akan ulang dari pertama. Kemurahan, tapi kali ini sambil angkat tangan. Itu kebiasaan. Kemurahan, kami angkat tangan. Waktu kami angkat tangan, jemaat tiba-tiba tepuk tangan lagi. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan. Yesus dahsyat. Mereka ketawa. Ada apa? Ternyata engkau, saya paling belakang, tidak bisa nyanyi, tapi ikut-ikut angkat tangan. Mereka tahu ini, oh dia angkat tangan. Itulah peristiwa di mana hatinya mulai terbuka kepada Tuhan Yesus. Beberapa saat kemudian, sekian bulan atau 1 tahun sekian, dia itu mengalami sakit, engkong saya. Masuk rumah sakit, dirawat sekian hari, drop, detak jantungnya, heart rate-nya lurus. Jadi dokter datang, pompa jantung, kejut jantung, tidak hidup, tetap lurus. Nah, waktu satu kali dokter mau memberitahukan jam kematiannya, jadi dokter hampir memberitahukan jam kematian engkong saya, tiba-tiba dari tidur engkong saya duduk. Jadi dari tidur tiba-tiba dia duduk sambil teriak, "Saya hidup!" Nah, kalau dia bilang saya hidup, berarti kan dia tahu dia mati. Gitu ya. Nanti kemudian ditanya sama engkong saya, nanti kemudian ditanya om saya. Nah, om saya itu suhu kelenteng. Disitulah pertobatan om saya yang suhu kelenteng, sebab dia lihat papanya hidup. Dia tanya sama papanya, dia tanya sama engkong saya. Anak-anak tanya, "Papa ini apa? Terjadi apa?" Dia cerita, jadi engkong saya cerita. Dia ada di tempat sangat gelap, lihat tangan sendiri pun tidak bisa. Dia ada dalam keadaan sangat ketakutan di tempat yang gelap itu. Di tengah-tengah ketakutan di tempat gelap, ada sinar terang kecil, makin besar, makin besar, makin besar. Dari terang itu terdengar suara, "Akulah Yesus, Tuhan Allahmu, sembahlah aku." Kemudian berkata, pulang kembali. Dan dia kemudian balik, dia hidup. Tidak lama kemudian dia minta dibaptis, dia kemudian mengalami pertobatan, dia ke gereja walaupun tidak mengerti apa-apa banyak, dia ke gereja, dia dengar firman Tuhan, tidak lama kemudian dia sakit kembali, dia masuk rumah sakit, belum dokter tangani, dia meninggal. Jadi itu pengalaman engkong saya yang diingatkan Roh Kudus terhadap saya. Dan ada satu kalimat Roh Kudus taruh di hati saya. Kalimat itu berkata, "Hati sekeras apapun juga, satu kali kalau waktu hujan Roh Kudus tiba, maka hati yang paling keras akan menjadi hati yang lembut." Bagi Anda yang sementara bersaksi kepada keluarga, sanak saudara, orang sahabat yang hari ini terus menolak kesaksian Anda, saya mau encourage Anda, terus bersaksi, terus mendoakan, sebab satu kali sekeras apapun hati seorang manusia, kalau tiba waktunya hujan Roh Kudus turun, maka hati yang keras akan menjadi lembut. Itu sebabnya iblis tahu dia mencuri benih di hati yang keras. Sebab kalau hujan Roh Kudus turun, maka benih itu akan masuk ke dalam tanah yang keras dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Disitulah saya mengerti, oh ya, kenapa dia mencuri dari tanah yang keras. Nah, dia mencuri, kata Lukas, dia memakan. Dia memakan. Jadi iblis itu memakan. Semua firman yang ditolak seseorang itu akan dimakan oleh iblis. Apa arti dimakan? Artinya benih yang seharusnya, firman yang seharusnya memberi kekuatan dalam kehidupan kita, firman yang seharusnya memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita, ketika kita menolak firman itu, maka iblis akan mendapatkan keuntungan dari firman yang ditolak. Dia makan.
Dia makan berarti dia menerima kekuatan. Bukan menerima kekuatan dalam pertumbuhan iman, bukan. Tetapi ketika kita menolak firman, maka setiap kali kita menolak firman, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, iblis mendapatkan kekuatan untuk mencengkram hati kita makin keras, makin keras, makin keras, makin keras, makin keras. Iblis akan semakin kuat dan kita akan semakin lemah. Ini yang harus Anda dan saya pahami. Tolong pahami. Setiap kali seseorang menolak firman, maka dia bukan hanya menjadi lemah secara roh, tetapi iblis akan menjadi punya cengkraman, kubu, benteng yang semakin kuat dalam hidup orang tersebut. Ini pengalaman pelayanan saya. Semakin lama orang menolak firman Tuhan, maka iblis bukan hanya masuk dalam hidupnya, iblis bukan hanya merusak hidupnya, tetapi iblis merasuk hidupnya. Iblis bukan cuma masuk, iblis merusak. Dia bukan hanya merusak, dia merasuki. Orang yang disuruh mengampuni dalam waktu yang lama, Anda terus tolak, 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 tolak. Anda bukan hanya kepahitan, tapi Anda punya roh kepahitan. Itu roh iblis, roh jahat. Orang yang terus menerus tidak mau melepas dosa zina, dia bukan hanya punya dosa zina, tetapi akan ada roh zina dalam kehidupannya. Iblis bukan cuma masuk, iblis bukan cuma merusak, tapi iblis akan merasuk dalam kehidupannya. Orang yang punya temperamen marah, tapi kemudian tidak pernah berurusan dengan kemarahan dalam hidupnya lewat firman kebenaran, menolak untuk berurusan dengan kemarahan dalam hidupnya. Dia bukan hanya punya masalah dengan kemarahan, tetapi dia punya roh kemarahan dalam kehidupannya. Itu yang harus Anda dan saya sadari. Iblis akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat mencengkram orang itu. Ini yang harus Anda dan saya sadar, sebab dia memakan, dia mendapatkan kekuatan, dia mendapatkan keuntungan dari penolakan kita terhadap firman Tuhan. Nah, kalau begini Pak, bagaimana saya berurusan dengan iblis? Nah, Tuhan Yesus mengumpamakan iblis sebagai burung. Nah, Anda bayangkan ya, ada tanah keras, ada benih di atas tanah keras, kemudian datang burung memakan benih itu. Anda usir. Burungnya Anda usir. Hus, 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 hus. Pergi, 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 pergi. Saya tanya, burungnya pergi? Pergi. Tetapi selama tanah itu keras dan selama benih itu ada di tanah keras, burung yang pergi selalu akan datang kembali. Betul? Itulah problem dengan orang Kristen dan doa kelepasan. Saya tidak bilang doa kelepasan tidak penting-penting. Berguna loh, berguna bukan tidak berguna. Tetapi kalau Anda hanya mengandalkan doa pelepasan, usir semua roh, Anda usir. Roh Cina, roh rokok, roh mabuk, roh sombong, roh serakah, roh sakit hati, sampai ada yang roh ngantuk. Anehnya roh ngantuk itu cuma ada di gereja, gak pernah ada di rumah. Padahal mungkin orang diabetes tapi roh ngantuk diusir terus gitu ya. Anggaplah benar ada roh ngantuk dan Anda usir. Dan benar setelah Anda usir, lepaskan, dia pergi. Tetapi selama tanah keras, selama Anda menolak firman, maka dia akan selalu kembali. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 43. Coba Anda lihat Matius 12 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Matius 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Matius 12 ayat 43, mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatnya. Ayat 44. Matius 12 ayat 44, lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Aku kembali, lihat, roh jahat kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah dia mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, tersusun. Kenapa bersih, tersapu, rapi, tersusun? Karena roh jahatnya yang merusak sudah diusir pergi. Tetapi karena kosong, artinya tidak ada penghuni, tidak ada Roh Kudus, artinya tanahnya tetap keras. Ayat 45, Matius
Matius 12 ayat 45, lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Ingat tadi saya berkata, setiap kali kita menolak firman, maka kita akan temukan roh setan, iblis, roh jahat itu akan makin kuat, lebih jahat daripadanya. Ayat 45. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya yang semula. Ini loh yang saya mau bilang. Dia akan selalu kembali. Dan kalau dia kembali, maka dia akan makin kuat, makin kuat, makin kuat. Pelepasan tanpa disertai dengan konseling, maka kembali lagi akan mengalami persoalan yang sama, bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Tolong dipahami, saya tidak berkata doa pelepasan tidak penting, saya melakukan doa pelepasan. Tetapi kita tidak berurusan, kita gagal melihat bahwa masalah yang sesungguhnya bukan masalah dirasuk roh jahat, masalah sesungguhnya adalah sebab hati kita keras. The problem is not the seeds problem. The problem is about the ground's problem, the soil's problem. Masalah di sini bukan masalah burungnya, bukan masalah roh jahatnya, bukan masalah iblisnya. Masalah di sini adalah masalah tanah yang kerasnya. Kalau tanah itu tidak keras, maka dia tidak akan pernah mencuri. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kenapa tanah itu keras? Nah, Anda akan lihat secara cepat dari dua sisi Injil yang lain, dari Matius dan Lukas. Mari kita lihat dari Matius dulu. Matius 13 ayat 19, luar biasa. Markus bicara soal garis besar, Matius melihat dari sisi yang satu, Lukas akan membawa kita lihat dari sisi yang berbeda. Lihat Matius pasal yang ke-13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Jadi kenapa tanah itu keras? Kenapa iblis bisa mencuri benih firman di tanah yang keras? Sebab mereka tidak mengerti. Ada 3 hal mengenai tidak mengerti. 1, tidak tahu. 2, tidak faham. 1, tidak tahu. 2, Anda mungkin tahu tapi Anda tidak paham. 3, Anda mungkin tahu, Anda mungkin paham, tapi Anda tidak setuju. Pak Pendeta nggak pernah ngalami sih. Kayak kita, kalau Pak Pendeta ngalami, ya belum tentu juga Pak Pendeta bisa. Anda berarti tidak setuju. Aduh Pak Pendeta, memang betul Pak Pendeta, harus ngampuni Pak Pendeta. Tapi orang ini keterlaluan Pak Pendeta. Kalau tidak ada yang bikin orang ini tobat, gimana dia bisa tobat? Berarti Anda tidak setuju. Aduh Pak, memberi Pak. Iya Pak, hidup sendiri lagi susah disuruh ngurus orang lain. Ini simpanan tambah kurang, keadaan lagi sulit. Lebih baik selamatkan diri masing-masing. Berarti Anda tidak setuju. Kenapa keras? Tidak tahu. Bisa tahu tapi tidak paham. Bisa tahu paham tapi tidak setuju. Keras. Sekarang kita lihat dari Lukas. Perhatikan dari Lukas. Lukas 8 ayat yang kelima. Lukas pasal 8 ayat kelima. Kenapa tanah itu keras? Kalau kita tahu kenapa kita itu keras, kita bisa berurusan dengan tanah yang keras. Lukas 8 ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Perhatikan, pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang keras. Lalu, perhatikan, diinjak orang. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Matius berkata, kenapa keras? Sebab dia tidak mengerti. Lukas berkata, mengapa keras? Lukas berkata, sebab diinjak orang. Jadi apa yang membuat hati kita keras menurut Lukas, Bapak Ibu? Diinjak orang. Ada 3 orang yang menginjak hati kita. Ada 3 orang yang bisa menginjak hati kita. Nomor 1, orang lain. Pernahkah Anda kecewa dengan orang lain? Berarti hati Anda sementara diinjak
orang lain? Pernahkah Anda ditolak, tidak diterima oleh orang lain? Anda mengalami penolakan dari orang lain? Tidak dicintai, tidak dikasihi, tidak dihargai, tidak diterima, direndahkan, dihina, diinjak-injak. Pernah? Berarti hati Anda sementara diinjak oleh orang lain. Pernahkah Anda difitnah orang lain? Pernahkah Anda dikhianati oleh orang lain? Pernahkah Anda ditusuk dari belakang dari orang lain? Pernahkah orang lain menipu Anda? Berarti hati kita diinjak orang lain. Orang yang menginjak hati kita nomor satu orang lain. Nomor dua, orang yang menginjak hati kita adalah diri kita sendiri. Kita juga orang. Kita bukan hanya kecewa pada orang lain, kita bisa kecewa dengan diri sendiri. Kita bukan hanya bisa marah pada orang lain, kita bisa marah pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasa hidup ini gagal? Pernahkah Anda merasa hidup ini putus asa? Berarti Anda sementara menginjak hatimu sendiri. Pernahkah Anda rasa bahwa hidup ini sial? Pak, dari muda sampai tua, Pak, hidup kerja banting tulang, nggak ada senang-senangnya. Coba kumpulkan uang supaya bisa senang. Ada saja masalah yang jadi. Ada yang sakit, anak sakit, harus bayar uang sekolah, ada keadaan mendadak, ada keadaan mendesak, ekonomi turun. Sampai dari muda sampai tua, Pak, nggak pernah rasa senang, Pak. Ditipu orang, dihina orang, diambil uang orang ambil uang saya. Sehingga saya harus kerja dan kerja dan kerja dan kerja dan kerja dan kerja. Sampai sekarang sudah tua, harus terus kerja. Tidak pernah nikmati uang hasil pekerjaan saya. Pernahkah Anda merasa begitu? Berarti Anda sementara menginjak ke hati sendiri. Pernahkah Anda putus asa? Pernahkah Anda merasa gagal? Pernahkah Anda rasanya mau menyerah dalam hidup ini? Berarti Anda sementara menginjak hatimu sendiri. Kita bukan hanya harus mengampuni orang lain, kita harus juga mungkin belajar mengampuni diri sendiri. Orang ketiga yang bisa menginjak hati kita adalah sang penabur. Sang penabur menabur, dia lewat tanah pinggir jalan. Dia menginjak tanah pinggir jalan. Siapa sang penabur? Tuhan. Hati orang bisa diinjak oleh Tuhan. Artinya orang bukan hanya bisa kecewa dengan orang lain, orang bukan hanya bisa kecewa dengan diri sendiri, orang bisa kecewa dengan Tuhan. Bisakah orang kecewa dengan Tuhan? Oh ya, sangat bisa. Contohnya, pernahkah Anda dengar Yohanes 11 ketika Lazarus mati, Yesus sengaja terlambat pada hari keempat setelah kematian Lazarus, baru Yesus datang. Dia sampai di gerbang kota, menyuruh orang di gerbang kota untuk memanggil Maria dan Marta. Alkitab berkata orang dari gerbang kota datang kepada Marta dan Maria dan berkata, Guru sudah sampai di gerbang kota, dia memanggil engkau untuk datang berjumpa dengan dia. Baca baik-baik Yohanes 11, yang bangkit berdiri menyambut Yesus di gerbang kota pada Yohanes 11 adalah Marta. Maria tidak mau menyambut Yesus saat itu. Padahal menurut Alkitab, menurut narasi Alkitab, siapa yang paling mencintai Yesus di antara kedua bersaudari ini? Maria atau Marta? Maria. Kenapa waktu Yesus datang, Marta justru jemput Yesus, Maria tidak menjemput Yesus? Sadarkah Anda kita kecewa dan paling kecewa bukan kepada orang yang kita tidak kenal, tapi kita kecewa, paling kecewa justru kepada orang yang paling kita cintai. Mau tahu kenapa Marta bisa pergi menjemput Yesus sementara Maria tidak?
Jawabannya sederhana, sebab Maria yang paling mencintai Yesus. Dan justru karena itu kekecewaan Maria jauh lebih besar daripada kekecewaan Marta. Maria tidak mau lihat Yesus hari itu. Sebab dia berharap Yesus datang. Pernahkah Anda dengar orang atau mungkin Anda pernah bilang, saya tidak pernah minta macam-macam sama Tuhan, tapi kali ini saya minta Tuhan tolong satu ini saja. Tapi Tuhan tidak pernah tolong. Ada jemaat saya cerita bagaimana satu kali dia datang pada Tuhan, papanya dalam keadaan sakit parah dan berkata, Tuhan tolong papa saya. Saya melayani sampai pedalaman Kalimantan. Tapi saya tidak pernah minta macam-macam. Saya cuma minta satu ini, Tuhan tolong kabulkan. Satu ini saja, Tuhan tolong kabulkan. Tolong papa saya. Paling tidak biarkan saya lihat papa saya sehat. Tolong papa saya. Dia cepat-cepat datang untuk jenguk papanya. Masih di bandara. Belum sampai di rumah. Masih baru bandara mau pergi ketemu papanya. Lihat papanya yang sakit parah. Papanya meninggal. Mau tahu dia pulang di rumah setelah pemakaman papanya. Alkitab dia buang. Semua stiker yang bilang Yesus Tuhan, Yesus baik, dia buang semua. Kecewa dengan Tuhan. Dia bilang, saya tidak minta macam-macam selama ikut Tuhan. Saya cuma minta Tuhan tolong. Jangankan Tuhan tolong. Tuhan nggak tolong. Saya mau ketemu Papa. Mau lihat Papa di hari terakhir. Saat terakhir pun tidak sempat. Tuhan terlalu jahat. Orang-orang yang kecewa dengan Tuhan jangan-jangan adalah justru orang-orang yang paling mencintai Tuhan. Adakah orang yang kecewa dengan Tuhan? Banyak. Yohanes Pembaptis satu kali di penjara, dengar Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, melihat yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin menerima kabar baik. Tiba-tiba dia kirim murid-muridnya dan berkata, tanya pada Yesus, apakah dia Mesias yang aku tunggu, atau aku harus menunggu Mesias yang lain? Aneh bukan Bapak Ibu? Kenapa dia mendengar Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, tiba-tiba dia bilang, tanya sama Yesus, benarkah dia Mesias? Yesus lagi buat mujizat. Kenapa dia suruh tanya Yesus benar mujizat atau Mesias atau bukan? Kenapa? Mau tahu kenapa Yohanes kecewa? Waktu dia dengar yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin memperoleh kabar baik, kenapa Yohanes kecewa? Sederhana. Kenapa orang lain kamu tolong? Kenapa yang buta sudah melihat? Kenapa yang lumpuh sudah berjalan? Kenapa yang tuli sudah mendengar? Kenapa yang kusta sudah ditahirkan? Kenapa yang mati sudah dibangkitkan? Kenapa yang miskin sudah menerima kabar baik? Yesaya 61, setelah kalimat yang miskin menerima kabar baik, Yesaya 61, yang di penjara dilepaskan. Kapan saya yang di penjara dilepaskan? Kenapa orang lain Tuhan tolong? Saya Tuhan tidak tolong. Kenapa orang lain Tuhan tolong? Kenapa orang lain Tuhan berkati, saya Tuhan tidak berkati? Tuhan menginjak hati kita, bukan? Kalau begitu, bagaimana persoalan dengan hati yang keras? Bagaimana membuat hati keras lembut? Sederhana. Tanah yang keras karena diinjak orang hanya bisa menjadi lembut lewat pembasuhan kaki orang yang menginjak hati kita. Pembasuhan kaki, air pembasuhan kaki, bicara tentang kerendahan hati dan pengampunan. Dan justru mujizat pertama Tuhan Yesus adalah mujizat air pembasuhan kaki menjadi anggur yang manis. Tawarkah hati Anda? Sudah tawarkah hati Anda? Kalau hari ini hati Anda menjadi tawar sebab diinjak oleh banyak orang lain, oleh diri sendiri, bahkan oleh Tuhan,
Mungkin saatnya kita membawa air pembasuhan kaki kita dan meminta Tuhan mengubahnya menjadi anggur yang manis. Pak, bisakah hati kecewa diinjak orang? Hati yang diinjak orang masih tetap lembut? Bisakah, Pak? Jawaban bisa. Mana buktinya, mana ayatnya? Yesus di atas kayu salib. Dia naik kayu salib, dia ada di kayu salib sebab orang-orang yang mungkin pernah dia tolong, orang-orang yang mungkin pernah dia sembuhkan, orang-orang yang mungkin keluarganya pernah dia bangkitkan dari kematian. Tapi orang-orang itu yang menyerahkan dia untuk dihukum. Orang-orang yang dia pernah berkati, orang-orang yang pernah dia pulihkan. Orang-orang yang pernah melihat mujizat yang dilakukan Yesus justru adalah orang-orang yang membunuh dia, memaku kaki dan tangannya di salib, memakaikan mahkota duri di atas kepalanya, mencambuk seluruh tubuhnya, meludahi dia, mencibir dia, memfitnah dia, mengkhianati dia, menghina dia, berkata salibkan dia, salibkan dia. Yesus punya 1 juta alasan untuk menjadi keras. Tapi hari itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti. Kekecewaan datang dari ketidakmengertian. Ada 2 penyebab kekerasan hati. Ketidakpengertian dan kekecewaan. Jangan-jangan kekecewaan memang lahir dari ketidakmengertian. Kita kecewa pada orang lain sebab kita tidak pernah mengerti dan tahu siapa sesungguhnya orang itu. Kita kecewa pada diri sendiri sebab jangan-jangan kita tidak pernah mengerti mengapa semua ini terjadi. Kita kecewa pada Tuhan, jangan-jangan sebab kita tidak pernah mengerti Tuhan dan jalan-jalannya. Jangan-jangan benar kekecewaan adalah hasil dari ketidakmengertian. Hari ini maukah kembali lagi kita membasuh hati kita? Sama seperti Yesus membasuh hatinya bukan dengan air pembasuhan kaki, tapi Yesus membasuh hatinya dengan darahnya sendiri, dengan keringat dan air matanya. Sehingga ketika dia mengampuni orang-orang yang bersalah padanya, justru lewat pengampunannya, dia menyelamatkan orang-orang yang bersalah kepadanya. Kita hanya bisa menyelamatkan orang-orang yang bersedia untuk kita ampuni. Mari siapkan hati kita menerima perjamuan. Mungkin WL dan singers, pemain musik, bawa 1 lagu dan kita siapkan roti anggur perjamuan kita. Tapi terutama siapkan hati kita untuk punya kerendahan hati dan pengampunan. Kita butuh air pembasuhan kaki hari ini. Silakan, WL. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
Mari angkat roti tangan kanan Anda. Tuhan, kami mengerjakan ini. Kami menyadari bahwa ini roti dan anggur biasa. Tapi dalam persekutuan dengan orang-orang kudus, kami percaya bahwa roti ini bukan lagi roti biasa, inilah tubuhmu sebab firmanmu mengatakan demikian. Dan anggur ini bukan lagi anggur biasa, tapi adalah darahmu sebab firmanmu mengatakan demikian. Biarlah kematian dan kebangkitan di Kristus senantiasa terpatri dalam kehidupan kami. Kami manunggal, kami jadi satu dalam Engkau, Engkau dalam kami, dan kami di dalam Engkau adanya. Oleh sebab itu dengan hati yang kudus, tulus, dan jujur, lurus di hadapan Tuhan, kami mengangkat roti ini, sambil mengingat apa yang Engkau katakan di perjamuan makan malam terakhir. Tuhan mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan dan diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Sebab Tuhan Yesus mengangkat cawan anggur sambil mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah anak domba Allah, darah yang suci, darah yang mulia, darah Yesus yang tidak bercacat celah. Darah yang oleh karenanya kita telah menerima pengampunan dosa. Darah yang oleh karena bilur-bilurnya telah menjadikan kita sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah yang menjadikan kita satu dan bersaudara dalam tubuh Kristus yang mulia. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman, minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan pekerjaan selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, semua diberkati firman Tuhan.